Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Gantian sekarang kita bergeser ke turnamen online Champions Tour Chess Kit Cup 2023. Minggu ini kawan, banyak turnamen-turnamen yang jadwalnya berbarengan. Tentu saja admin tidak bisa mengcover semuanya kawan. Jadi gantian kita akan ulas paginya Grand Chess Tour Superbet Rapid dan Blitz, sorenya Champions Chess Tour Chess Kit Cup 2023 kawan. Nantilah selepas turnamen ini sudah berakhir, kita akan coba cari game-game terbaik di event-event yang belum kita ulas. Oke, sementara kita fokus ke Champions Chess Tour Chess Kit Cup 2023 yang memasuki babak knockout semifinal, baik untuk divisi 1 ataupun divisi 2. Kita fokus ke divisi 1 kawan, di mana untuk divisi 1 ini sudah memasuki babak semifinal, yaitu mempertemukan Jordan Van Foreest melawan Dimitris Kolat, di mana Jordan Van Foreest ini lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Dimitris Kolat dengan skor 2,5, 1,5 hasil dari 2 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Begitu juga dengan Abdus Satorov ini kawan, lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Fabiano Caruana dengan skor yang sama, 2,5, 1,5, 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Kolat maupun Caruana ini masih mempunyai kesempatan kawan turun ke bracket bawah. Nantinya Caruana akan bertemu dengan Alireza Firoza. Setelah Alireza Firoza juga menumbangkan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura sudah gugur, tidak bisa melanjutkan game lagi setelah kalah dari Firoza ini. Dan nanti Dimitris Kolat akan bertemu dengan Jules Mozart. Dan tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang ingin melihat permainannya Abdus Satorov. Yang lama tidak kita ulas permainan Abdus Satorov ini, dan saya pilih game keduanya kawan. Jika kalian ingin melihat game-game yang lain, divisi 2 masuk quarter final, karena kebetulan untuk divisi 2 ini jumlah pesertanya lebih banyak daripada divisi 1. Begitu juga dengan divisi 3, bisa kalian lihat di chess.com untuk lebih jelasnya siapa-siapa saja yang berada di divisi 2, divisi 1, ataupun divisi 3 kawan. Oke, kita ke papan analisis permainannya Abdus Satorov versus Fabiano Caruana. Di sini Abdus Satorov pada game kedua pegang putih mengawali dengan pion D4 setelah pada game pertama mereka bermain remis kawan. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian, pion D5 Queen's Gambit Decline, kuda C3 variasi 3 kuda dalam permain Queen's Gambit Decline, dan di sini ada gajah B4 Ragozin Defense sekarang. Di sini pilihan utama Ragozin Defense adalah gajah G5 kawan. Setelah pion H6 terjadi pertukaran langsung, nanti diikuti dengan pion E3, dan di sini hitam bisa melakukan rokade ataupun pertukaran kalau kalian mau. Tapi kita tidak temui variasi ini. Memilih dengan pion G3, bermain dengan Katalan. Kalau kalian bermain di Lichess kawan, pembukaan seperti ini dari urut-urutannya tadi sejak langkah pertama sampai langkah kelima dengan pion G3 ini, Lichess mengatakan ini masih dalam bentuk permainan Queen's Gambit Decline, bukan Katalan. Tapi dari database-nya chess.com, ensiklopedianya chess.com, ini sudah masuk ke ranahnya permainan Katalan opening. Berlanjut dengan langkah rokade, ataupun juga kalian melakukan pertukaran semacam ini setelah gajah G2 rokade, diikuti kuda G6, pion A3 mungkin, gajah mundur ke E7, ada pion E4 bisa dilanjutkan oleh putih kawan. Itulah jalur permainan Katalan selain rokade kawan, tapi rokade dipilih oleh Fabiano Caruana. Gajah G2, di sini baru pion D pukul pion C4, rokade, kuda C6, dan ada benteng E1. Tidak dengan pion A3 terlebih dahulu. Kalau pion A3 pada posisi ini kebanyakan sih gajah ini tetap dipertahankan kawan, mundur ke peta E7. Kalaupun kalian mau bertukar silahkan. Tidak seperti variasi yang saya tunjukkan tadi dengan langkah pion A3 terus gajah mundur, bisa bermain dengan pion E4. Di sini Abdus Satorov dengan benteng E1 terlebih dahulu untuk bisa bermain dengan pion E4-nya nanti. Dan di sini ada benteng bergeser ke B8. Lanjut Fabiano Caruana, pilihan yang bagus juga menurut Stockfish. Stockfish juga menyarankan dengan pion A6 kawan untuk dukungan bagi pion B5-nya nanti, yang biasanya akan dijawab dengan langkah pion A3 terlebih dahulu, gajah dipertahankan mundur ke petak D6. Kembali lagi ke langkah aslinya. Kenapa sih admin ini sering menunjukkan langkah-langkah alternatif yang keluar dari permainan aslinya? Sekali lagi channel kami ya saya khususkan untuk belajar bersama kawan.
memang durasinya agak panjang. Memang itulah tujuan admin untuk membuat durasi panjang, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan AdSense. Karena mau pendek mau panjang, pendapatan admin dari AdSense tidak terlalu signifikan perbedaannya, mau pendek maupun panjang. Admin juga lebih suka pendek-pendek kawan, admin juga tidak capek-capek ngomongnya. Tapi sekali lagi harapan dari admin adalah dengan menunjukkan variasi-variasi yang banyak bisa jadi bahan referensi bagi kawan-kawan yang mau belajar. Itulah tujuan dari admin kenapa membuat format channel kami seperti ini. Beda dengan channel-channel yang lain yang mungkin lebih simpel bagi kawan-kawan. Ya, itu menambah pilihan bagi kawan-kawan untuk melihat permainan catur. Banyak pilihan jadinya. Oke, benteng B8 dari Fabiano Caruana. Pion A3, gajah D6. Kalau mempertahankan gajah ini, Stockfish menyarankan mundur saja ke peta E7 ataupun lebih kuat kawan ke peta A5 ini. Tujuannya nanti mendapatkan diagonal ini kawan. Kemungkinan di sini pion E4 dilanjutkan dan kalian bisa bermain dengan pion B5 terlebih dahulu, perkuat pion, baru nanti gajah bisa mendapatkan diagonal ini. Kembali lagi ke langkah aslinya memilih gajah mundur ke D6. Ada menteri A4, coba pressure pion yang di sini, dan di sini ditantang dengan pion E5 untuk menantang pertukaran pion pusat sebelum didahului putih dengan pion E4 kawan, dan juga membuka akses gajahnya segera keluar mungkin ke peta G4 nanti. Diterima oleh Abdul Satrop, pion dipukul pion E5, kuda ambil balik sekaligus menantang pertukaran kuda atau menjaga pionnya sementara di sini, dan di sini Abdul Satrop memilih pion A7 terlebih dahulu. Dan dilanjut dengan langkah gajah G4, coba pressure kuda di sini kawan. Di sini Abdul Satrop menukarkan kuda pukul kuda untuk juga membuka akses gajah terangnya. Diambil balik oleh gajah kuda E5 dan Abdul Satrop tidak meluncurkan gajahnya untuk ambil pion B7, memilih menterinya mundur. Untuk mendapatkan pion yang di sini kawan dan dijawab dengan langkah gajah D4. Kalau kalian memilih ambil pion B7 berharap hitam masih mempunyai dua pion yang bertumpuk, akan sedikit kehilangan keuntungan putih di sini kawan, dan akan menciptakan peta lemah atau pion lemah yang menggantung di lajur B ini di peta B2. Karena kenapa? Setelah gajah bergerak ke D4, menteri akan ke 6 tetap menjaga gajahnya. Gajah ini akan menjaga pionnya kawan. Setelah gajah ini mundur menghindari tekanan dari benteng, coba lihat ada pion di sini kawan. Maaf salah klik. Ada pion di sini kawan yang menggantung posisinya lemah. Sulit untuk didorong karena masih ada benteng, ada pion di sini, dan kalian pun juga sulit mengembangkan gajah gelap karena pion kalian juga dalam tawanan benteng hitam ini. Begitu juga kuda ini juga dalam cengkraman gajah gelap hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pilihan terbaik dari Abdul Satrop, menteri ke C5 sangat presisi sampai langkah ke-14 ini, langkah Abdul Satrop. Gajah D4, menteri ambil pion C4, ada gajah E6, menteri mundur ke D3, kuda G4 kawan, coba pressure peta F2 ini dan benteng F1. Kalau kalian coba blokade dengan pion di sini, masalahnya ada gajah yang akan kehilangan tempo untuk segera berkembang. Pilihan terbaik dari Abdul Satrop, benteng F1. Di sini Caruana mengorbankan pionnya untuk sementara, pion B5. Tidak diambil oleh Abdul Satrop kawan karena itu adalah jebakan, memilih gajah F4, mengeluarkan perwira minor terakhirnya, dan tahap pembukaan Abdul Satrop baru selesai di langkah ke-18. Sudah rokade, menteri sudah berkembang, kedua benteng sudah saling terkoneksi. Tinggal nanti bagaimana cara mengangkat kedua benteng ini. Kalau tadi putih mendapatkan pion B5, inilah tujuan dari Caruana kawan. Memang terlihat mendapatkan pion, pressure gajah di sini, gajah akan diluncurkan skak. Mungkin diambil oleh benteng, menteri pukul menteri, diambil balik oleh pion, kemudian kuda ambil benteng, diambil balik oleh raja, dan benteng ambil kuda yang ada di peta B5. Tentu dengan sepasang benteng, hitam dalam posisi yang bagus untuk mempunyai kesempatan menang lebih besar. Tapi dengan kekuatan sepasang gajah ini juga harus berhati-hati, hitam harus menjaga langkah-langkah presisinya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi menolak untuk ambil pion B5, gajah F4 dimainkan. Ada gajah C4 serang menteri, menteri bergeser naik ke peta F5 dan mengancam kuda, ditantang dengan menteri C8. Abdul Satrop menerima pertukaran menteri, diambil balik menggunakan benteng B. Selanjutnya adalah pion H3, usir kuda di sini agar tidak menekan pion F2 terus. Kuda mundur ke F6, dilanjut dengan benteng F ke C1 untuk coba backup kudanya. Jika terjadi pertukaran, maka struktur pionnya tidak terpisah kawan seperti ini. Oleh karena itu perlu dijaga kuda ini. Selanjutnya di sini kuda H5 serang gajah, ada pion E3, berbalik serang gajah juga, dan diterima juga oleh Caruana.
kuda sikat gajah F4, pion G ambil kuda tetap memberikan tempo untuk serang gajah di sini. Gajah dipertahankan dan sekarang kita lihat Caruana ini bermain dengan sepasang gajah kawan. Tapi Stockfish menilai bahwa di sini putih dalam posisi yang lebih baik kawan. Tentu perhitungannya unggul satu pion, bisa jadi keunggulan, dan posisi struktur pion sayap kanan ini masih cukup solid kawan. Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh kedua pemain. Gajah F1 tantang Abdus Satrop dan ditolak dengan langkah benteng B8. Langkah kesalahan kawan. Langkah terbaiknya ya bertukar saja agar struktur pion ini tidak bertumpuk. Tapi memilih dengan langkah benteng B8. Dan di sini gajah pukul gajah diambil balik oleh pion B. Selanjutnya benteng A2 lindungi pion. Dan di sini benteng F bergeser ke petak D8. Menguasai lajur D yang terbuka penuh, siap menusuk di baris kedua. Kuda E4 kawan dimainkan untuk serang gajah untuk kawal petak D2 dan di sini gajah meluncur ambil pion B2 dijawab dengan langkah benteng ambil pion C4, pion F5 usir kuda ke G5 dan benteng tidak mencoba menusuk ke baris kedua, memilih dengan langkah benteng naik ke petak D7 demi menjaga baris ketujuhnya juga yang sudah mendapatkan ancaman dari benteng putih kawan. Langkah terbaik lainnya pada posisi ini tadi, benteng D ini bergeser ke C8, melindungi pion dari bawah. Tapi memilih mengangkat bentengnya ke D7, dimanfaatkan Abdus Satrop segera mendorong pionnya maju ke A4. Ada gajah F6, coba serang kuda kawan, kuda dipertahankan ke petak E6, serang pion di sini. Ada benteng naik ke B7, pion A5 terus didorong oleh Abdus Satrop, dihadang oleh benteng A7. Ada benteng C6, blokade laju pion, dan di sini raja mulai bergerak ke F7. Ada pion A6 lanjut Abdus Satrop, gajah mundur ke petak D8, menawarkan diri kawan, ditolak oleh Abdus Satrop, di sini benteng B2. Mungkin persiapan untuk mengadu bentengnya di baris ke-7. Di sini gajah naik ke petak E7, kuda mencoba manuver kawan ke D4. Lindungi bentengnya, tak perlu terburu-buru untuk coba menantang pertukaran benteng. Sekaligus untuk blokade laju benteng ke baris pertama. Kalau kalian terburu-buru mencoba menantang pertukaran benteng berharap nanti diambil terus benteng turun kalian ambil pion yang di sini tidak bisa begitu kawan. Karena di sini benteng pukul benteng diambil balik oleh pion, benteng meluncur juga, raja naik ada benteng B1 menjaga pion ini juga bisa jatuh kawan. Kalaupun di sini benteng ambil pion, kuda kalian jatuh. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini tadi kuda D4, langkah cantik dari Abdus Satrop dan benteng ini ke D6 menantang pertukaran. Ada benteng A2 diikuti pion G6 oleh Fabiano Caruana. Kuda B5, garbu benteng, benteng pukul benteng C6, kuda ambil benteng A7, benteng B6, kuda C6, dan di sini Fabiano Caruana menyerah di langkah ke-41 pada game kedua. Jelas ancamannya adalah pion ini bisa segera didorong kawan dan petak B8 sudah dikontrol oleh kuda. Kalau kuda jatuh ya tidak mempunyai kesempatan untuk mengejar pion ini lagi. Tak perlu saya promosikan pion ini. Di langkah berikutnya silahkan kalian promosikan sendiri kawan. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Caruana mengejar pion ini. Jika kita mereviewnya atau menganalisisnya di chess.com, keakuratan dari Abdus Satrop ini sebesar 95%. Tadi kita tidak melihat langkah-langkah kuning dari Abdus Satrop kawan, sangat presisi langkah-langkah Abdus Satrop sehingga memenangkan posisi permainan endgame dengan satu pion bebas ini kawan yang sudah tak terkejar lagi oleh Caruana. Walaupun dalam permainan endgame kuda versus gajah kawan, terkadang ada yang bilang gajah lebih kuat dalam permainan terbuka ataupun ada yang menyukai kuda karena dia lincah, bisa lompat ke petak gelap, petak terang. Itulah kelincahan kuda. Ini tadi sudah dibuktikan oleh Abdus Satrop. Semoga permainan kedua pemain ini tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan kita tunggu saja babak selanjutnya, semifinal ataupun finalnya kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.